Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman sekalian di channel Pejuang Pendidik, channel di mana saya akan berbagi banyak hal terkait dengan CPNS, terutama terkait dengan TIU, maupun nanti sesekali saya akan share terkait dengan TWK maupun TKP. Teman-teman sekalian, pada kesempatan hari ini saya akan share satu materi terkait dengan jarak, waktu, dan kecepatan, di mana materi ini menjadi materi wajib untuk soal-soal CPNS tahun berapapun, sehingga perlu saya membuat contoh-contoh soal beserta pembahasannya dan berbagai kemungkinan kombinasi-kombinasi soal yang keluar di tes CPNS selama ini. Sehingga kalau teman-teman bisa mengikuti sampai selesai video ini, maka teman-teman akan harusnya sudah paham dan akan mendapatkan nilai 5,5, artinya betul ketika menjawab soal jarak, waktu, dan kecepatan. Selain itu teman-teman sekalian, saya juga sudah menyiapkan ada giveaway. Nanti akan saya bagikan 3 buku sukses CPNS tahun 2021 yang disitu disusun oleh Viracun, oleh Desa-Desa dan Pejuang Pendidik. Teman-teman sekalian, untuk itu ayo kita simak video ini. Teman-teman sekalian, marilah kita mulai dengan soal yang pertama, jarak, waktu, dan kecepatan. Ardi dan Yolanda adalah dua orang sahabat yang sudah lama tidak bertemu karena Ardi tinggal di kota X, sedangkan Yolanda tinggal di kota Y. Sebagai pengobat rindu, keduanya memutuskan ingin bertemu di suatu tempat di antara kota X dan Y. Jika jarak kota X ke kota Y adalah 500 km, dan Ardi naik mobil dengan kecepatan 60 km per jam, sedangkan Yolanda dari kota Y naik mobil dengan kecepatan 40 km per jam. Jika keduanya berangkat pukul 8.00, maka pukul berapakah mereka akan bertemu? Jadi di sini sudah jelas ya, ada dua orang yang di situ saling kangen-kangenan, namanya Ardi dan Yolanda. Mereka terpisahkan jarak 500 km, di mana Ardi di sini ya itu tinggal di kota X. Berarti kita tulis dulu ya teman-teman. Ini ada kota X, kemudian di sini ada kota Y. Sudah paham semua ya kenapa kota X dan kota Y? Karena Ardi tinggal di kota X. Ini Ardi. Kemudian Yolanda atau Y gitu ya, tinggal di kota Y. Jarak keduanya adalah 500 km. Ardi naik mobil dari kota X dengan kecepatan 60 km per jam. Jadi dari sini ke sini, ini kecepatannya 60 km per jam. Kemudian Yolanda, dia dari kota Y, kecepatannya berapa? 40 km. Berarti ini ke sini kecepatannya 40 km per jam. Keduanya sama teman-teman, berangkatnya pukul 8 pagi. Yaitu jam 8 pagi ya. Yang ditanyakan adalah jam berapakah mereka akan bertemu. Jadi ada Ardi dan Yolanda dari X, dari Y, mereka akan bertemu di tengah-tengah antara X dan Y. Caranya gimana? Teman-teman sekalian, kita ketahui bersama ya bahwa ini adalah bab jarak, waktu, dan kecepatan. Rumusnya apa? Kalau kita bikin segitiga bermuda atau segitiga apa namanya ini ya? Ini pakai rumus namanya rumus Jokowi. J, K, W. Artinya apa? Jarak, ini jarak ya. Ini kecepatan, ini waktu. Jarak sama dengan kecepatan kali waktu.
Jokowi ya, JKW. Teman-teman sekalian, kalau diketahui jarak, berarti di situ pasti yang ditanyakan kecepatan atau waktu. Kalau diketahui kecepatan, berarti yang ditanyakan pasti jarak atau waktu. Kalau yang di situ diketahui waktu, maka yang ditanyakan pasti adalah jarak atau kecepatan. Oke, kita ulangi rumusnya. Jarak itu adalah kecepatan kali waktu ya. Sehingga kalau kecepatan itu adalah yang atas ini dibagi yang bawah, atau jarak dibagi waktu. Sehingga waktu adalah, waktu karena di bawah pasti J per K. Sampai sini ya. Oke, kita lanjutkan. Yang ditanyakan adalah di sini waktu. Kenapa waktu? Karena pukul berapakah mereka akan bertemu. Betul ya? Pukul berapakah ini berarti menunjukkan waktu. Waktu, rumusnya apa? Rumusnya adalah nih, jarak dibagi kecepatan. Jarak dibagi kecepatan. Di mana jaraknya adalah 500 km. Kecepatannya, karena 2 orang berangkat dari kiri ke kanan dan 1 dari kanan ke kiri, maka kecepatan keduanya ini ditambahkan. Kenapa ditambahkan? Yang satunya bergerak 60, satunya bergerak 40. Artinya sebenarnya kecepatan mereka berdua kalau digabungkan adalah 100 atau kecepatan gabungan. Berarti 60 plus 40 sama dengan ini dari ke sini ya. Ini 60-nya ke sini. Paham ya sampai sini ya? Oke. Sehingga sama dengan 500 dibagi 100 sama dengan 5. Jawabannya 5. Loh kok nggak ada 5? Ternyata pukul berapa? Berangkatnya pukul 8. Kelewat. Gimana cara baliknya ini? Nah ini. Berangkatnya pukul 8. Sehingga 8 ini ditambah 5. Pukul 8 pagi ditambah 5 jam. Sehingga pukul 13. Sehingga jawabannya adalah yang C. Sampai sini paham? Ini adalah kemungkinan soal yang pertama yang akan keluar. Kombinasi soal atau jenis-jenis soal yang akan keluar di jarak, waktu, dan kecepatan. Macamnya ada berapa macam? Kita ikuti yuk. Berikutnya, nomor 2. Ardi dan Yolanda adalah 2 orang sahabat yang sudah lama tidak bertemu karena Ardi tinggal di kota X sedangkan Yolanda tinggal di kota Y. Sebagai pengobat rindu, keduanya memutuskan ingin bertemu di suatu tempat antara kota X dan kota Y. Jika jarak kota X dan kota Y adalah 500 km dan Ardi naik mobil dengan kecepatan 60 km per jam, sedangkan Yolanda dari kota Y naik mobil dengan kecepatan 40 km per jam. Sampai sini sama kayak nomor 1 tadi ya soalnya ya. Nah, saya bikin sama. Berapa jarak tempuh berkendara Ardi pada saat bertemu dengan Yolanda? Oke, kita balik nomor 1 tadi ya. Tadi kan kota X ke kota Y jaraknya 500 km. Kemudian ini Ardi ya, berangkat dengan kecepatan 60 km per jam. Kemudian di sini Yolanda, dia pakai mobil juga, kecepatannya 40 km per jam. Tadi diketahui sudah ya, waktunya adalah, jaraknya adalah 500. Kan jarak per kecepatan sama dengan 500 per 60 plus 40. Ini dari sini
60-nya ini dari sini sama dengan 500 dibagi 100 sama dengan 5. Artinya butuh waktu 5 jam keduanya akhirnya bertemu. Paham sampai sini? Nah ini 5 jam setelah mereka berangkat akhirnya mereka bertemu. Sehingga pertanyaannya adalah berapa jarak tempuh Ardi? Ardi kecepatannya berapa? Kecepatannya adalah 60 km per jam atau ini ya. Sehingga kalau 60 km per jam dikalikan berapa? Kalikan 5 jam sama dengan 300 km per jam. Jawabannya yang D. Ini kombinasi soal yang kedua teman-teman. Kalau pertanyaannya misalkan saya rubah, berapa jarak tempuh berkendara Yolanda? Nah, karena sudah tahu 5 jam, berarti gampang saja ya. Yolanda adalah ini. 40 kali 5 sama dengan 200. Kalau Yolanda 200. Paham sampai sini ya teman-teman ya? Oke. Kita lanjut kombinasi atau kemungkinan soal yang akan keluar di CPNS 2021. Ardi dan Yolanda adalah 2 orang sahabat yang sudah lama tidak bertemu, bla bla bla. Ini masih sama ya sampai sini. Ini saya bikin soalnya sama supaya tidak terlalu banyak saya membaca soalnya. Jika Yolanda berangkat pada pukul 8.30, ini Yolanda ya. Dan Ardi baru berangkat 2,5 jam setelah Yolanda, maka pada pukul berapa Ardi dan Yolanda bertemu? Nah, oke kita selesaikan ya. Ini ada kota X, ini ada kota Y. Betul? Ardi ada di sini, Yolanda ada di sini. Yolanda itu kayak lagunya siapa itu yang Yolanda gitu ya. Ardi ini kecepatannya tadi 60 km per jam. Oh ya lupa, ini jaraknya 500 km ya. 60 km per jam, kemudian Yolanda ini kecepatannya 40 km per jam. Nah, Yolanda berangkat pukul 8.30, sedangkan Ardi baru berangkat 2,5 jam setelah Yolanda berangkat. Berarti yang berangkat duluan adalah Yolanda, betul ya? Memang betul ya kalau cewek itu senangnya on time, sedangkan yang laki-laki ngaret. 2,5 jam lebih dulu. Berarti apa teman-teman sekalian? Ini berangkatnya pukul 8.30 ya. 2,5 jam berarti sudah berapa jarak yang ditempuh oleh Yolanda? Berarti 40 km per jam kali 2,5 jam sama dengan 100 km. Paham sampai sini ya teman-teman ya? Sehingga sebenarnya jarak tersisa karena sudah ditempuh sendirian oleh Yolanda 100 km. Nah ini ya 100 km. Jarak sekarang realnya bukan 500 km lagi, tetapi berapa? Tinggal ini ke sini ya teman-teman, yaitu 400 km. Kenapa 400? Karena 500 dikurangi 100. 500 kurangi 100. 100 dari mana? Dari sini ya, jarak yang sudah ditempuh Yolanda sendirian. Karena dia berangkat 2,5 jam lebih dulu daripada Ardi. Sehingga 400-nya adalah ini. Ini ya, 500 kurangi 100. Saya harap teman-teman paham ya. Pada pukul berapa Ardi dan Yolanda bertemu? Ini masih sama pertanyaannya, yaitu waktu. Waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Jaraknya berapa? Jarak yang baru adalah bukan lagi 500 tapi 400. 400 dibagi kecepatannya berapa?
Kecepatannya 2 orang ya, ingat ya, 2 orang. Berarti 60 sama 40. 60 plus 40. Paham ya sampai sini? Ini 60-nya dari sini ya. Sama dengan 400 per 100 sama dengan 4 jam. Nah, pertanyaan sekarang, pada pukul berapa Ardi dan Yolanda bertemu? Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, 4 jam ini dari pukul 8.30 atau 2,5 jam setelah 8.30? Tentunya 2,5 jam setelah 8.30. Tadi pertama, Yolanda lebih dulu berangkat pukul 8.30. Kemudian 2,5 jam berikutnya berarti pukul 11 ini Ardi baru berangkat. Oke ya, berarti kalau 11 ditambah 4, ini ditambah sini ya, tambah 4, berarti pukul 15. Berarti jawabannya adalah yang C. Gampang apa gampang ya teman-teman? Gampang ya. Selalu mudah kalau bersama. Nomor 4. Ini adalah kombinasi berikutnya. Ini hampir mirip dengan nomor 3, tapi pertanyaannya saya rubah. Ardi dan Yolanda adalah 2 orang sahabat yang sudah lama tidak bertemu. Bla bla bla. Sampai sini sama ya. Sampai sini sama teman-teman sekalian. Sama ya. Jika Yolanda berangkatnya 2,5 jam lebih cepat dibanding Ardi, Yolanda lebih cepat 2,5 jam dibanding Ardi, maka berapa kilometerkah jarak yang telah ditempuh Yolanda pada saat bertemu Ardi? Oke, pada saat mereka berdua akhirnya bertemu, Yolanda sudah jalan naik mobilnya itu berapa kilometer gitu ya pertanyaannya ya. Ini. Nah, berarti jawabannya adalah ini X, ini Y, kemudian ini Ardi, jaraknya 500 km, kemudian ini Yolanda, ini kecepatannya 60 km per jam, kemudian ini kecepatannya 40 km per jam, di mana 2,5 jam lebih dulu Yolanda berangkatnya, berarti kali 2,5 jam, berarti sudah menempuh jarak 100 km, betul ya? Berarti jarak semula yang 500 ini, karena ini sudah ditempuh oleh Yolanda 100 km, maka jarak tersisa sebenarnya adalah dari sini ke sini ya. Ini 400 km. Dari mana 400? Saya ulangi lagi. 500 dikurangi 100 ya. Ini dari sini ya. 500 dikurangi 100. Semoga penjelasan saya bisa diikuti ya teman-teman sekalian. Kemudian tadi kan sudah diketahui ya, W sama dengan jarak dibagi kecepatan. Jaraknya adalah ini 400, kecepatannya adalah gabungan 60 plus 40. 60-nya adalah punyanya si Ardi, kemudian 40-nya punyanya si Yolanda. Sehingga tadi sudah diketahui juga 400 dibagi 100 sama dengan 4 jam. Pertanyaan sekarang adalah jarak yang sudah ditempuh Yolanda berapa? Yolanda pada awalnya sudah menempuh jarak 100 km. Kemudian ditambah 4 jam. 4 jam dikali jaraknya kecepatannya Yolanda 40 km per jam. Sama dengan 4 kali 40, 160. Sehingga 100 ditambah 160 adalah 260 km. Jawabannya adalah D. Ini adalah kombinasi soal yang berikutnya terkait dengan jarak, waktu, dan kecepatan. Kita lanjut ya soal nomor berikutnya. Pada akhirnya Ardi dan Yolanda menikah dan menetap di kota Y. Ini berarti akhir yang membahagiakan karena akhirnya mereka berdua menikah.
tinggalnya di kota Y. Suatu hari mereka memutuskan akan naik mobil sendiri-sendiri bernostalgia seperti dulu sebelum menikah, yaitu dari kota Y ke kota X. Kalau mereka dulu dari kota Y ke kota X dan kota X ke kota Y, mereka sekarang yang penting naik mobil, pengen nostalgia kayak dulu. Gitu ya. Jarak kota Y ke kota X adalah 500 km. Di mana kecepatan Yolanda adalah 40 km per jam dan Ardi kecepatannya 60 km per jam. Masih konsisten ya sebelum menikah sama setelah menikah. Ini Yolanda, Ardi. Yolanda berangkat pukul 7 dan Ardi berangkat 1,5 jam setelah Yolanda berangkat. Masih sama ya, suka ngaret si Ardi. Ini 1,5 jam. Maka pukul berapa Ardi dapat menyusul Yolanda? Nah, sekarang ini sama-sama dari kota Y. Sama-sama berangkat dari kota Y ini ya. Berarti dari kota Y ke kota X. Agak panjang karena memang jauhnya 500 km. Kemudian pada pukul 07.00 ini Yolanda berangkat ke sini ya. Kecepatannya 40 km per jam. 1,5 jam setelah Yolanda berangkat, Ardi baru berangkat. Berarti sebenarnya Yolanda ini sudah berjalan berapa kilo? Ini berarti dikalikan 1,5 jam atau 60 km. Sehingga jarak yang tersisa sebenarnya adalah berapa teman-teman? Ke kota X 440. Tapi sebenarnya ini nggak perlu ya. Ini nggak perlu. Kenapa? Karena nanti soalnya tidak ada berkaitan dengan ini. Nanti di kombinasi soal nomor 6 ini baru akan berguna. Oke, kita lanjutkan. 60 km. Nah, ini penting ya. Kita lingkari 60 km. Kenapa ini penting? Nah, di sini kuncinya. Nah, sekarang teman-teman sekalian, kecepatan Ardi berapa? Ardi kecepatannya 60 km per jam. Kemudian Yolanda kecepatannya 40 km per jam. Sehingga selisih keduanya, kenapa saya cari selisihnya? Karena kita mau lihat si Ardi ini bisa melewati atau berpapasan di situ dengan Yolanda itu setelah berapa jam. Setelah berapa jamnya kan dilihat dulu selisih kecepatannya berapa, kemudian kecepatan yang sudah ditempuh oleh Yolanda berapa. Paham sampai sini? Semoga paham ya. Nanti kalau belum paham, tinggalkan pesan di chat juga boleh. Saya akan bahas di pertemuan berikutnya. Berarti selisihnya 20 km per jam. Oke, ini sudah selesai ya sebenarnya ya. Tinggal diselesaikan saja angka-angkanya. Nah, kalau ini sudah dihubung-hubungkan langsung ketemu ya teman-teman sekalian. Berarti tinggal bagaimana? Jarak yang sudah ditempuh oleh Yolanda adalah 60 km. Betul? Kemudian selisih kecepatan keduanya adalah 20 sehingga waktunya adalah 3 jam. Ini sebenarnya ditanyain apa sih? Waktu. Waktu adalah jarak dibagi kecepatan. Nah, kalau yang seperti ini teman-teman, coba diperhatikan. Karena ini adalah tadinya berangkatnya satu arah, kemudian ini pertanyaannya menyusul, maka di sini kecepatannya adalah kecepatan selisih. Nah, gini ya, kalau bertemu di satu tempat di antara dua tempat, itu berarti tadi adalah penjumlahan ya, di soal sebelumnya. Ini 3 jam. Pada pukul berapa Ardi dapat menyusul Yolanda? Nah, pertanyaannya, ini kan pukul 7, ya kan?
Yolanda. Kemudian 1,5 jam berikutnya itu berarti pukul berapa teman-teman? Saya tulis di sebelah kanan ya. Ini Yolanda pada awalnya berangkatnya pukul 07.00. Kemudian karena 1,5 jam baru si Ardi berangkat, berarti Ardi berangkatnya pukul 08.30. Kemudian dibutuhkan waktu selama 3 jam ditambah 3 jam. Berarti pukul 11.30. Ada nggak? Oh, ada D. Sekali lagi teman-teman, kalau penjelasan saya ternyata dirasa belum membuat teman-teman paham, bisa chat di kolom komentar ya. Nanti saya akan bantu menjawab atau saya akan jelaskan di video berikutnya. Nomor 6. Pada akhirnya Ardi dan Yolanda menikah dan menetap di kota Y. Suatu hari mereka memutuskan akan naik mobil sendiri-sendiri bernostalgia seperti dulu sebelum menikah, yaitu dari kota Y ke kota X. Sama ya, masih ya. Kemudian jarak kota Y ke kota X 500 km, di mana kecepatan Yolanda adalah 40 km per jam dan Ardi kecepatannya 60 km per jam. Sampai sini ya, kita tulis dulu soalnya ya teman-teman sekalian. Dari kota Y pingin ke kota X yang jaraknya 500 km. Kemudian Yolanda di situ 40 km per jam kecepatannya. Kemudian Ardi kecepatannya 60 km per jam. Nih Ardi ya, kecepatannya 60 km per jam. Jika Yolanda berangkat 2,5 jam lebih dulu dibanding Ardi, salah tulis ini, dibanding bukan disbanding, maka pada jarak berapa kilometer dari kota X kah ketika mereka berdua menempuh jarak yang sama? Halo, gimana caranya? Pertama, kita cari dulu bahwa Yolanda itu berangkat 2,5 jam lebih dulu. Berarti kita cari dulu 2,5 jam kali 40, berarti sama dengan 100. Sehingga sebenarnya teman-teman sekalian, jarak yang perlu ditempuh keduanya tersisa hanya 400 km. Kenapa 400 km? Karena Yolanda sudah jalan lebih dulu ya. Paham sampai sini ya. Kemudian setelah 2,5 jam ini baru Ardi. Nah Ardi ini baru, karena dia pahlawan kesiangan, laki-laki, kecepatannya 60, dia ngebut ya, kecepatannya 60 km per jam. Karena ini adalah pertanyaan seperti nomor 5, di mana yang ditanyakan adalah kecepatan ketika menyusul, sehingga berdua ini jaraknya sama. Maka di sini adalah apa yang ditanyakan sebenarnya adalah waktu. Teman-teman sekalian sebenarnya nggak usah bingung ditanyakan apa. Kalau di sini yang diketahui adalah jarak, ya teman-teman. Di sini yang diketahui adalah kecepatan, maka pasti yang ditanyakan adalah waktu. Kuncinya itu saja teman-teman, nggak usah bingung apa yang ditanyakan. Yang penting bisa mengerjakan. Nggak penting apa yang ditanyakan, yang penting bisa mengerjakan dan betul ya. Nah, kecepatannya hati-hati. Kecepatannya ini bukan 60, bukan 40, tapi selisih. Selisihnya berapa? 60 kurangi 40 sama dengan 20. Sehingga waktunya adalah di sini jarak dibagi kecepatan sama dengan jaraknya adalah 100 dibagi 20 sama dengan 5 jam. Artinya apa 5 jam teman-teman? 5 jam sejak Ardi di situ berangkat, Ardi bisa pada posisi pada jarak yang sama dengan yang telah ditempuh oleh Yolanda. Jadi Yolanda teman-teman sekalian, di sini kan sudah jalan nih 2,5 jam. Nah, kemudian jalan lagi 5 jam, tok 5 jam di sini ya. Ini 5 jam, ini 2,5 jam.
ERD cuman jalan 5 jam di sini tok 5 jam. Ini jarak keduanya sama nih. Nah, sampai sini nih. Nah, ini maksudnya 5 jam itu di sini nih. Nah, 5 jam itu di sini nih. Pertanyaannya apa? Maka pada jarak berapa kilometer dari kota X kah? Nah, ini agak advance ini soalnya. Ini soal yang kalau ini keluar berarti ini kategori soal yang cukup hard ya. Tadi saya sandingkan ada soal yang easy nomor 1, kemudian semakin ke sini soalnya semakin naik. Kalau yang ini soalnya hard. Ketika mereka berdua menempuh jarak yang sama. Ini tadi 2,5 jam pertama sudah menempuh jarak 100 km ya, betul ya. Kemudian kita bisa melihat jarak yang sudah ditempuh itu dari sini bisa, dari sini bisa. Kalau dari atas coba ya. Dari atas. Dari atas ini berarti kecepatannya Yolanda ya. 2,5 jam yang awal adalah 100 km. Ditambah 5 jam berikutnya 5 kali 40 sama dengan 100 ditambah 200. Ini ditambah bukan sama dengan 300 km. Kemudian kalau kita cari dari kecepatannya si Ardi, ini Yol, ini Ardi, berarti ini aja ya teman-teman. 5 jam kali kecepatannya 60 sama dengan 300. Sama toh? Ya. Nah, yang ditanyakan bukan 300 ini teman-teman. Ingat. X ke Y atau Y ke X ya. Sorry, ini Y. Ini X. Ini jaraknya 500. Sudah tertempuh 300 pada saat sama. Mereka jaraknya. Yang ditanyakan ini teman-teman. Yang ditanyakan ini. Nah, bukan yang ini. Bukan ya. Sehingga ini berapa? Ini sama dengan 500 dikurangi 300 sama dengan 200. Jadi jawabannya adalah yang B. Teman-teman sekalian, itulah yang kira-kira kombinasi-kombinasi soal yang akan keluar di materi jarak, waktu, dan kecepatan. Nah, kalau pertanyaan saya rubah nih teman-teman sekalian. Kalau misalkan pertanyaannya adalah berapa jarak yang ditempuh dari kota Y ketika mereka berdua ketemu? Ya ini 300 km. Tidak perlu 500 kurangi 300 ya. Gampang saja. Teman-teman sekalian, saya akan kasih giveaway 3 buku panduan sukses lolos CPNS 2021-2022. Ini belum dijual secara umum ya teman-teman sekalian. Ini buku disusun oleh Viracun, oleh dosen desa, dan oleh pejuang pendidik. Kemudian teman-teman sekalian, buku ini harganya berapa? Sepertinya harganya hampir 200.000 teman-teman. Ini 3 buku akan saya berikan cuma-cuma kepada teman-teman sekalian. Syaratnya apa? Yang pertama, teman-teman subscribe YouTube-nya Official Ayo CPNS. Yang kedua, teman-teman subscribe YouTube-nya Pejuang Pendidik. Kemudian yang ketiga, follow IG-nya Pejuang Pendidik, Pejuang_pendidik ya. Yang keempat, tag 5 teman pejuang CPNS atau PPPK di postingan IG kalian. Setelah itu, submit buktinya dengan klik link yang ada di bio-nya IG Pejuang Pendidik. Dan insya Allah ini akan diundi 16 Januari 2021. Teman-teman sekalian, bagi teman-teman yang ingin mendapatkan seluruh materi TKD yang ada di buku ini dalam bentuk video. Nah, dalam bentuk video ya. Kemudian semua contoh soal dibahas pembahasannya dalam bentuk video. Dan juga soal-soal prediksi tes CPNS 2021 dalam bentuk video. Ditambah teman-teman juga yang ingin mendapatkan pertemuan Zoom atau YouTube 100 pertemuan, kurang lebih 100 pertemuan.
sampai dengan tes CPNS 2021. Kemudian mendapatkan diskon buku dari harga normal menjadi hanya 99.000 di luar ongkos kirim ya. Termasuk paket premium dan platinum Ayo CPNS, mendapatkan grup WA dan Telegram belajar tes CPNS 2021. Maka teman-teman cukup subscribe atau membeli bimbel online maupun bimbel offline khusus area Jogja ya ini teman-teman sekalian di ayocpns.com. Dan teman-teman sekalian, Ayo CPNS punya misi yang sangat mulia, yaitu mencetak 10.000 CPNS tahun 2021. Teman-teman sekalian yang ingin mendapatkan paket terbaik dari buku ini, yaitu seluruh video dari materi TKD, contoh soal-soalnya, soal-soal prediksi tes CPNS 2021, Zoom atau YouTube 100 kali pertemuan kurang lebih sampai dengan tes CPNS 2021, diskon buku dari harga normal menjadi 99.000, termasuk paket premium dan platinum Ayo CPNS dan grup WA dan Telegram belajar CPNS 2021. Insya Allah saya yang akan membahas seluruh materi TKD khususnya TIU, soal-soal contohnya, kemudian soal-soal prediksi, itu insya Allah saya semua yang akan bahas. Kalau teman-teman pingin, tinggal teman-teman ikuti bimbel online maupun bimbel offline khusus Jogja, dan teman-teman akan mendapatkan itu semua. Teman-teman sekalian, sesungguhnya bersama kesusahan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusro, fa inna ma'al usri yusro. Makanya teman-teman, bagi teman-teman yang di situ masih kesusahan untuk belajar TIU, lanjutkan, belajar sekali lagi, bangkit sekali lagi. Insya Allah pasti dengan kerja keras, dengan berdoa, teman-teman akan mendapatkan kemudahan dan mendapatkan buah yang manis dari apa yang teman-teman pelajari. Demikian dari saya. Jangan lupa share video ini, kemudian subscribe, like, komen, dan kalau di situ ada pertanyaan silahkan komen di bawah ya. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.